طيب. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Jazakumullah khairan kepada ikhwas sekalian, terkhusus kepada Syekh berserta keluarganya. Ini para striker-striker handal kita, Masya Allah. Yang ini bukan ya? orang Indonesia. Asli orang Indonesia ini. Kalau nyampe ke Yordan ya TKI lah ya. Baik, insyaallah kita gunakan waktu yang ada ini untuk mendengarkan beberapa nasihat ba'dul kulaimat min fadilati Syekh Malik Husain Sya'ban. Fa sayakun mutarjiman. Law samahtum ya Syekh, insyaallah sayakumu bitarjamati Syekh Fadilatul Ustaz Abdul Hamid. Nih, yang insyaallah akan menerjemahkan Ustaz kita, Ustaz Abdul Hamid. Nih, yang insyaallah bukan hanya kuat dalam lapangan tapi kuat dalam dalam kebaikan insyaallah. Ila Syekh falyatafaddal mashkura ma'jura. Mana? Agak baca. Atau Ustaz Zamak? Fadal Ustaz, fadal. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ابتداء أرحب بكم جميعا وأعبر لكم عن سعادتي وفرحي بوجودي بينكم، وأعتذر منكم ابتداء أن الكلمة ستكون قصيرة جدا بسبب أن عندي التهاب في حلقي والكلام يعني يتعبني، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا جميعا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan salam kepada kita semua dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian membacakan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kepada kita semua, poin pentingnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa hanya kepadanya. Sebagaimana sering sekali kita dengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Intinya jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan muslim, mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut dan bertakwa hanya kepadanya. Setelah itu beliau kemudian menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena beliau sangat bahagia sekali berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, para pemuda-pemuda yang insyaallah bertemu karena Allah dan berpisah nantinya karena Allah pula. Di mana beliau kemudian melanjutkan, mungkin apa yang akan beliau sampaikan ini mungkin tidak banyak karena qadarullah beliau habis main bersama kita, capek dan semacamnya, serta ada keluhan sedikit di bagian kerongkongan ataupun tenggorokan beliau, lagi dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau dan kepada kita semua. أيها الإخوة، خلقنا الله سبحانه وتعالى وجعلنا من جسد ومن روح، والجسد له غذاء والروح كذلك لها غذاء. Teman-teman sekalian, kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini terdiri dan terbangun dari dua. Yang pertama adalah jasad ataupun fisik, yang kedua adalah ruh. Jasad dan fisik ini punya asupan, makanan, gizi yang harus diberikan. Jasad ada makanannya, dan begitu pula ruh ada makanannya, ada asupan dan masukan yang harus diberikan.
وغذاء الجسد مما تنبت الأرض ومما ينزل من السماء، الطعام والفاكهة التي تنبتها لنا الأرض، والماء الذي ينزل من السماء أو الماء الذي يخرج من الينابيع ومن باطن الأرض. Fisik kita ini tumbuh dan berkembang karena diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan makanan masukan berupa dari bawah dan dari atas. Dari atas langit berupa air, yang dengan itu insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kehidupan kepada kita semua. Dari tanah Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan makanan, termasuk juga kalau kita lihat bagaimana yang Allah tumbuhkan berupa pohon-pohonan, buah-buahan, yang dari itu kita bisa mengambil makanan dan gizi sehingga bisa kemudian meresap masuk pada jasad dan fisik kita. وهذا الجسد مطلوب من الإنسان أن يكون جسدا قويا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Agama kita menyarankan, yaitu Rasulullah SAW, agar seorang mukmin ini menjadi mukmin yang kuat, bukan hanya ruhaninya tapi juga diantaranya fisiknya, sesuai dengan sabda Rasul SAW, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Bahwasanya seorang mukmin yang kuat dari apa saja, dari segalanya. Fisiknya termasuk diantaranya lebih Allah cintai, lebih Allah sukai, dan lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan lebih mulia daripada mukmin yang lemah. ويقوي الإنسان جسده بأنواع الرياضات، المشي أو الجري أو غيرها مما يتقوى به الجسد. Jasad ini pun kadang bermacam-macam agar kemudian bisa kuat, ya. Fisik kita, jasad kita, jasmani kita bisa kuat, diantaranya dengan cara berolahraga. Dan olahraga itu pun macam-macam. Ada yang berjalan, yang kita istilahkan dengan jogging gitu ya, atau juga berlari, atau yang lainnya. أما الروح فغذاؤها الوحي وهو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن وحي وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي كما نعلم جميعا. Adapun asupan untuk rohani kita, maka paling tidak harus jelas, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana wahyu ini nanti ada dua, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua kita tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah qaulan wa fi'lan wa taqriran. Semua itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فكما أننا نحرص على تقوية أجسامنا فأيضا يجب أن نحرص على تقوية أرواحنا، وذلك بطلب العلم الشرعي، بتعلم القرآن الكريم، تعلم ألفاظه ومعرفة معانيه وتطبيق أحكامه، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها ومعرفة معانيها وتطبيق أحكامها. Sebagaimana seorang muslim itu bukan hanya kuat dari segi fisiknya saja, bukan hanya jasmaninya saja, maka logikanya kalau fisiknya kuat, harusnya rohaninya juga harus diperkuat. Bagaimana cara memperkuat rohani kita? Maka dengan cara bertalabul ilm, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbicara ilmu itu tidak lepas dari dua, Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajari ayat-ayat Al-Quran, lafaz-lafaznya, belajar Al-Quran, tahsin tilawah dan seterusnya, pelajari maknanya, syarah-syarahnya, termasuk tafsir-tafsirnya. Begitu pula sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan para ulama untuk memahami hadis-hadis tersebut. كذلك تقوية أجسادنا وما نفعله من المباح، هذه إن نوينا فيها التقوي على طاعة الله عز وجل فإننا نؤجر عليها. وهذا الفرق بين المسلم الفقيه والمسلم غير الفقيه. فالفقيه يجعل العادات عبادات ويؤجر عليها، بخلاف غير الفقيه فإنه يفعل الأشياء بلا نية. فإذا لعبت الرياضة انوي فيها تقوية الجسد حتى تتقوى على طاعة الله من صلاة وغيرها. في الطعام هذا مباح، تنوي التقوي على طاعة الله، والشراب فهكذا تؤجر على نيتك ولا يكون فعلا مجردا بلا نية. Masya Allah, kata beliau, teman-teman sekalian. Jadi kalau bisa segala aktivitas kita ini
baik yang berhubungan dengan perkara-perkara dunia, lebih-lebih perkara akhirat, maka perkara dunia pun harus ada niat dalam diri kita. Jadi jangan sekedar main olahraga doang gitu ya. Jangan cuma hanya main olahraga saja, tapi diniatkan untuk apa sih kita berolahraga? Untuk memperkuat fisik kita. Yang dengan kuatnya fisik kita nanti mudah dan gampang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya ibadah salat. Karena salat itu ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, dan itu butuh kekuatan fisik. Kalau orang tidak kuat fisiknya maka susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perbedaan yang sangat signifikan antara seorang mukmin dengan yang bukan beriman atau bukan orang-orang mukmin. Orang-orang beriman segala perbuatannya insyaallah mendatangkan kebaikan untuknya. Adapun orang-orang tidak beriman maka tidak tentu atau belum tentu. Sehingga semua aktivitas mereka tidak terhitung pahala dan ganjaran. Kita yang merasa diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka niatkan segala aktivitas kita baik dunia seperti olahraga, termasuk makanan. Kata beliau tadi contohkan, makanan, minuman itu perkara biasa, perkara mubah yang sejatinya enggak ada pahala dan ganjaran. Tapi ketika diniatkan agar makan kemudian menguatkan fisik dan jasad, maka insya Allah nanti mudah beribadah, berpahala. Lebih-lebih diawali dengan ucapan-ucapan bismillah dan alhamdulillah di akhirinya. إذا فهمنا هذا الكلام فإن الدين ينبني عليه. الدين جميعه ينبني على هذا الكلام. فوصيتي لكم بأن تحرصوا على طلب العلم وحضور حلقات التعليم، فإن حلقات التعليم نعمة من الله سبحانه وتعالى. وكلنا رأينا في زمن الكورونا كيف أن الناس منعوا من الدروس وأصبحوا يتمنون أن يكون هناك دروس. صحيح الإنترنت موجود والدروس في اليوتيوب موجودة، لكنها أبدا لا تغني عن حضور مجالس العلم. Nah, ini titik pentingnya yang jadi poin kita ternyata di sini nih. Kata beliau, hafizallahu taala, syekh kita, kata beliau jangan bermalas-malasan. Lebih-lebih masa-masa semacam ini yang sudah mulai banyak penurunan orang-orang datang ke majelis-majelis ilmu karena qadarullah, Allah Subhanahu wa taala sedang uji kita semua, yaitu adanya virus corona, sehingga banyak kemudian orang tidak datang ke majelis-majelis ilmu. Memang benar sekarang ada dan sudah dimudahkan adanya internet dan semacamnya. Akan tetapi kadang ghirah dan semangat untuk belajar dan menuntut ilmu itu agak menurun. Dan bukan hanya beliau nih, tambahan dari saya pribadi, dan kita banyak lihat teman-teman sahabat kita sudah mulai pada turun karena qadarullah lagi terkena ujian. Padahal harusnya semakin giat, karena semakin orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ia sedang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Maka semangatlah, kata beliau perintahkan kepada kita semua untuk semangat menuntut ilmu. Jangan karena ada ujian terus kemudian kita kendor dan lemes, enggak mau datang lagi ke kajian, enggak datang kajian ke offline. Karena tentu berbeda antara online dengan offline. Dan saya pribadi sebagai yang juga kadang menyampaikan, ada rasa nampak ada kekurangan ketika kita cuma hanya melalui online saja. Maka saran beliau kalau bisa juga datang dan hadir langsung ke kajian-kajian secara offline. أشكركم على حسن استماعكم، وأنا تعبت والشمس أيضا أدركت الأغلب، فمراعاة لحالي ولحالكم نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir sekali beliau meminta maaf kepada kita semua, dan tentu kita maafkan, dan mudah-mudahan itu bukanlah satu kesalahan ya, karena beliau memang ada uzur, yang uzur syariah karena ada kekurangan. Dan beliau pertama lelah habis bermain bersama kita, kedua karena ada sesuatu di bagian kerongkongan beliau, dan kemudian tetap menganjurkan kepada kita semua untuk menjaga niat kita, untuk menjaga keikhlasan kita dalam melakukan semua aktivitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal kita ini benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga keluarga-keluarga kita semua. Semoga menjadi keluarga-keluarga yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Beliau kemudian bersalat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau cukupkan sampai di sini, maka dari saya juga cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.